Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hermanto selaku dosen pembimbing mata kuliah pemberdayaan masyarakat dan teman-teman semua yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang metode ES, Environmental Scanning atau pemindaian lingkungan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Indah dengan NIM akhir 0023, Rizky Amaliatur dengan NIM akhir 1112, Kania Dinda dengan NIM akhir 1061, Yulia Anggraini dengan NIM akhir 0058, Irma Yanti dengan NIM akhir 0094, Natasha Devina dengan NIM akhir 1016, Renanda Berliansari dengan NIM akhir 1080, Dwi Clara dengan NIM akhir 1002, Poppy Ikmala dengan NIM akhir 1113, Farah Virginia dengan NIM akhir 1118, Lili Sulandari dengan NIM akhir 1034, Merika Franola dengan NIM akhir 1103, dan yang terakhir yaitu saya Leli Novita dengan NIM akhir 1116. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan dari environmental scanning, di mana pemindaian lingkungan atau environmental scanning merupakan salah satu dari proses sebuah perusahaan untuk menganalisis lingkungan perusahaan. Environmental scanning adalah suatu kegiatan proses monitoring pengawasan, menganalisis, mengevaluasi, pengambilan keputusan, penguraian informasi, dan penyebaran informasi yang berasal dari eksternal dan internal perusahaan kepada personal kunci atau key people di dalam organisasi. Environmental scanning menyediakan penyidikan strategik yang berguna dalam pemilihan keputusan strategi. Konsekuensi dari aktivitas ini adalah bertambahnya pemahaman akan dampak dari perubahan terhadap organisasi, membantu meramalkan dan membawa harapan perubahan yang baik dalam pembuatan keputusan. Salah satu alat yang paling sering digunakan dalam analisa situasi adalah analisa SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strengths atau kekuatan, dan weaknesses atau kelemahan, dan kelemahan internal dari suatu instansi, serta opportunities atau peluang, dan strengths atau ancaman dalam lingkungan yang dihadapi suatu instansi. Analisa SWOT merupakan cara sistematik untuk mengidentifikasikan faktor-faktor ini. Analisa ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selanjutnya adalah tujuan. Pada umumnya, organisasi atau perusahaan perlu mengadakan environmental scanning dengan tujuan yang pertama, memahami perubahan kekuatan lingkungan sehingga perusahaan atau organisasi mampu menyesuaikan untuk melakukan persaingan di masa yang akan datang. Yang kedua yakni menghindari adanya keterkejutan, mampu mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman sehingga mampu menciptakan keunggulan yang kompetitif untuk mengembangkan perencanaan kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yakni untuk meningkatkan kesadaran pengambil kebijakan sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau organisasi dan adanya kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang terakhir, yang keempat, untuk menjamin kesehatan pada organisasi atau perusahaan tersebut dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari environmental scanning. Environmental scanning terbagi menjadi dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal. Dalam lingkungan eksternal, Whelan dan Hanger mengelompokkan menjadi dua macam lingkungan, yaitu societal environmental dan juga text environmental. Societal environmental merupakan lingkungan eksternal organisasi yang tidak akan memberi pengaruh terhadap implementasi organisasi dalam jangka yang pendek, tetapi akan mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Dalam societal environmental mencakup analisis terhadap variabel-variabel ekonomi, teknologi, politik dan hukum, serta sosial budaya. Yang kedua ada text environmental yang merupakan segala bentuk elemen atau kelompok yang ada di lingkungan eksternal organisasi yang dipengaruhi secara langsung oleh tindakan dari organisasi tersebut.
Dengan demikian akan mempengaruhi organisasi tersebut. Terdapat 4 kegiatan yang harus dilakukan dalam proses analisis lingkungan eksternal. Di antaranya yang pertama ada scanning, yaitu tindakan mengidentifikasi tanda-tanda awal perubahan lingkungan dan juga tren yang terjadi. Yang kedua ada monitoring, yang merupakan kegiatan menemukan arti melalui observasi secara terus-menerus terhadap perubahan lingkungan dan juga tren yang terjadi. Selanjutnya ada forecasting, yang merupakan kegiatan membuat proyeksi perkiraan hasil berdasarkan perubahan dan juga tren yang dimonitoring. Yang keempat ada assessing, yang merupakan kegiatan menentukan waktu dan arti penting perubahan lingkungan dan juga tren terhadap strategi dan manajemen perusahaan. Dalam lingkungan eksternal terdapat 2 lingkungan, yaitu lingkungan umum dan juga lingkungan industri. Lingkungan umum atau general environment meliputi faktor ekonomi yang mencakup pertumbuhan, distribusi, tabungan, utang, dan juga kredit. Faktor sosial yang mencakup nilai-nilai masyarakat dan kebudayaan yang ada. Faktor politik dan hukum yang mencakup aturan-aturan dan juga bisnis kelompok kepentingan. Faktor teknologi yang mencakup perubahan teknologi, peluang inovasi, dan anggaran penelitian dan pengembangan. Faktor demografi yang merupakan pertumbuhan penduduk, perubahan komposisi umur dan etnis, pendidikan, migrasi, dan perubahan menuju pemasaran mikro. Yang kedua ada lingkungan industri atau industry environment yang meliputi ancaman pendatang baru atau new entrants. Pendatang baru membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut bagian pasar, serta barangkali memiliki sumber daya yang lebih besar. Akibatnya, harga menjadi turun atau biaya membengkak sehingga mengurangi profitabilitas. Yang kedua ada pemasok atau supplier. Kekuatan pemasok tergantung pada jumlah karakteristik situasi pasar dan pada tingkat kepentingan relatif penjualan dan pembeliannya dalam industri dibandingkan dengan keseluruhan bisnisnya. Selanjutnya adalah pembeli atau customer, yang merupakan suatu hal yang sangat berharga untuk perusahaan. Oleh karena itu, manajer harus mampu mengamati perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya ada produk substitusi, yang merupakan produk pengganti membatasi laba potensial dari industri dengan menetapkan harga pagu atau selling price yang dapat diberikan oleh perusahaan dalam industri. Selanjutnya yaitu analisis eksternal dengan model industri berdasarkan 5 kekuatan kompetitif atau 5 force model Porter. Yang pertama, masuknya kompetitor atau threat of new entrants, yaitu bagaimana cara yang mudah atau sulit untuk kompetitor baru untuk mulai bersaing industri yang sudah ada. Ancaman kompetitor baru tergantung pada skala ekonomi, modal untuk investasi, akses untuk distribusi, akses teknologi, brand loyalty, dan peraturan pemerintah. Yang kedua, ancaman produk atau jasa pengganti atau threat of substitute product or service, yaitu cara mudah masuknya produk atau jasa yang dapat menjadi alternatif dari produk atau jasa yang sudah ada, khususnya yang dibuat dengan biaya lebih murah. Ancaman dari produk jasa pengganti tergantung pada kualitas, keinginan pembeli untuk beralih ke produk jasa pengganti, harga dan performa dari produk jasa pengganti, dan biaya untuk beralih ke produk jasa pengganti. Yang ketiga, daya tawar dari pembeli atau bargaining power of buyers, yaitu bagaimana kuatnya posisi pembeli. Pembeli mempunyai kekuatan untuk menentukan kemana dia akan melakukan transaksi. Daya tawar pembeli tergantung pada konsentrasi dari pembeli, diferensiasi dari produk, profitabilitas pembeli, kualitas dari produk dan servis serta perpindahan biaya. Yang keempat, daya tawar dari pemasok atau bargaining power of supplier, yaitu bagaimana kuatnya posisi penjual. Apakah ada banyak supplier atau hanya beberapa supplier saja? Bisa jadi mereka memonopoli suplai barang. Daya tawar supplier tergantung pada konsentrasi dari supplier, brand, profitabilitas supplier, pemasok masuk ke dalam industri, kualitas dari produk, dan servis serta perpindahan biaya. Terakhir yang kelima, persaingan di antara pemain yang sudah ada atau relative power of other stakeholders, yaitu bagaimana kuatnya persaingan di antara pemain yang sudah ada. Apakah ada pemain yang sangat dominan atau semuanya sama?
Persaingan di antara pemain yang sudah ada tergantung pada struktur dari kompetisi, struktur dari biaya industri, tingkat diferensiasi produk, perpindahan biaya, tujuan strategis, dan ketika hambatan untuk meninggalkan industri semakin tinggi, maka persaingan akan semakin besar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai jenis environmental scanning atau pemindaian lingkungan yang kedua, yaitu lingkungan internal. Dalam lingkungan internal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada struktur organisasi atau organization structure yang menggambarkan suatu tugas-tugas dari sebuah organisasi, yang mana ketika sebuah organisasi menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan struktur yang ada, maka kegiatan dalam organisasi tersebut akan semakin baik. Yang kedua yaitu budaya organisasi atau organization culture yang mencerminkan suatu sikap, norma atau nilai yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu sumber daya organisasi yang merupakan kekuatan dari organisasi tersebut yang meliputi kemampuan yang dapat bersifat kompetitif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait bagian dari proses internal organisasi. Nah, menurut Bernie, dalam menganalisis kerangka FRIO atau FRIO Framework, itu dapat mengajukan 4 pertanyaan untuk mengevaluasi sumber daya andalan setiap perusahaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, itu tentang nilai atau value. Dengan pertanyaan, apakah hal ini menentukan keunggulan bersaing? Nah, maksudnya adalah, apakah sumber daya organisasi itu dapat dijadikan sebagai nilai yang terbaik untuk bersaing? Nah, yang kedua itu tentang kelangkaan atau rareness. Dengan pertanyaan, apakah kompetitor lain memiliki ini? Nah, maksudnya adalah, apakah pesaing juga memiliki sumber daya yang sama? Nah, jika sama, maka sumber daya lain apa atau hal apa yang harus dilakukan agar tidak sama dengan para pesaing? Nah, yang ketiga itu tentang kemampuan dapat ditiru atau imitability. Nah, dengan pertanyaan, apakah mahal untuk ditiru orang lain? Nah, itu maksudnya adalah apakah sumber daya yang dimiliki dapat ditiru oleh pesaing. Nah, maka dari itu sumber daya tersebut harus digunakan atau diperkenalkan dengan ciri khas dan konsep yang berbeda dari pesaing. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu tentang organisasi atau organization. Nah, dengan pertanyaan, apakah perusahaan diorganisir untuk mengeksploitasi sumber daya? Nah, itu maksudnya adalah apakah perusahaan atau komunitas dibuat untuk menimbulkan dampak negatif atau terlalu berlebihan dalam memakai sumber daya yang ada. Selanjutnya, konsep environmental scanning. Dengan cara environmental scanning, perusahaan diharapkan mampu mengidentifikasi informasi tanda-tanda dini perubahan potensial. Informasi tersebut untuk membantu manajemen memutuskan arah masa depan organisasi. Jadi, dalam pemberdayaan masyarakat, orang atau kelompok yang akan memberdayakan masyarakat harus melakukan pemantauan perubahan lingkungan sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan peluang di masa depan. Nah, adapun bentuk-bentuk environmental scanning, yaitu yang pertama, irregular scanning system. Penekanan sistem ini digunakan untuk mengatasi krisis jangka pendek sehingga kurang memperhatikan jangka panjang atau masa depan. Jadi, pemantauan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam jangka pendek. Yang kedua, regular scanning system. Sistem ini menjalankan analisis reguler terhadap lingkungan yang signifikan dan biasanya berjadwal per semester. Jadi, sistem ini dilakukan secara berjadwal sehingga pemantauan dalam pemberdayaan masyarakat itu bersifat teratur. Dan yang terakhir, bentuk environmental scanning yaitu continuous scanning system. Sistem ini secara konstan memonitoring berbagai komponen dalam lingkungan. Jadi, pemantauan ini tuh bersifat ongoing activity yang dilakukan terus-menerus dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat dari metode environmental scanning. Faktor-faktor penghambat dari metode environmental scanning ini terbagi menjadi 4 hal, yakni kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan politik hukum, dan juga kekuatan sosio-kultural. Kekuatan ekonomi sendiri ini mengatur tentang pertukaran bahan,
uang, energi, dan juga informasi. Lalu dari kekuatan teknologi itu sendiri menghasilkan penemuan dari pemecahan masalah. Dan juga kekuatan politik hukum itu mengalokasikan kekuasaan dan memberikan kendala serta melindungi hukum dan juga peraturan. Lalu yang terakhir ada kekuatan dari sosiokultural, yakni mengatur tentang nilai-nilai, adat istiadat, dan juga masyarakat. Sini saya akan menjelaskan mengenai E1, the General Industry and Competitor Environments. General environments adalah komposisi berbagai dimensi dalam masyarakat yang mempengaruhi industri dan perusahaan di dalamnya. Pengelompokannya itu dibagi menjadi 5, yaitu hukum, social culture, teknologi, global, dan lingkungan fisik. Apa yang dapat dilakukan perusahaan? Yaitu melakukan analisis tren pada setiap segmen dan memprediksi efek terhadap aktivitasnya. Lingkungan industri merupakan faktor yang mempengaruhi secara langsung perusahaan dan kompetisi di dalamnya, seperti ancaman dari pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pelanggan, ancaman produk pengganti, dan intensitas persaingan antar perusahaan. Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi tersebut? Yaitu mengenai tentang kompetitornya, disebut kompetitor analisis yang akan melengkapi pemahaman lingkungan industri secara umum. E2, External Environmental Analysis. Environmental analysis dilakukan untuk meningkatkan pemahaman akibat ambiguitas dan ketidaklengkapan data lingkungan umum. Nah, hal ini menjadi masalah yang serius bagi perusahaan. Environmental analysis memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu scanning. Scanning sangat penting bagi perusahaan untuk memahami tren secara umum yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat dan memprediksi dampaknya. Yang kedua yaitu monitoring. Nah, melalui monitoring analisis dapat mengobservasi perubahan lingkungan untuk melihat tren yang sedang berkembang dan beberapa tren hasil dari scanning tadi. Scanning dan monitoring menyediakan informasi bagi perusahaan, mentransfer pengetahuan tentang pasar, dan bagaimana mengkomersialisasikan secara sukses teknologi terbaru yang sedang dikembangkan. Yang ketiga, forecasting. Analisis mengembangkan proyeksi yang mungkin terjadi dan kecepatan deteksi hasil dari peristiwa dan tren berdasarkan scanning dan monitoring. Contohnya, analisis dapat memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui teknologi terbaru mencapai pangsa pasar. Yang terakhir yaitu assessing. Nah, assessing ini menentukan waktu dan signifikansi dampak perubahan lingkungan dan tren yang diidentifikasi. Assessing dapat menentukan apakah tren ini menjadi ancaman atau kesempatan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu E3, Segments of the General Environment. Yang pertama, the demographic segment. Segmen ini terfokus pada ukuran populasi, struktur usia, distribusi geografis, bauran etnik, dan distribusi pendapatan. Yang kedua, the economic segment. Kondisi ekonomi mempengaruhi bagaimana potensi ataupun kompetisi yang sedang berjalan bagi suatu perusahaan. Dengan memantau kondisi ekonomi, perusahaan mampu memprediksi tren dan efeknya bagi aktivitas usaha yang dilakukan. Yang ketiga, the political atau legal segment. Segmen ini fokus terhadap usaha organisasi yang mempengaruhi pemerintah dan memahami dampaknya bagi kompetisi yang terjadi. Biasanya, perusahaan mengembangkan strategi politik agar kesepakatan berjalan sukses. Yang keempat, the sociocultural segment. Segmen sosial kultural fokus pada perilaku masyarakat dan nilai budaya. Perilaku dan nilai ini mempengaruhi faktor demografis, ekonomi, politik, dan hukum, serta perkembangan teknologi. Perusahaan harus memiliki pandangan bahwa keberadaannya bukan berada dalam wilayah terisolasi, namun terhubung dengan masyarakat di sekitarnya. Kemudian, the technological segment. Perkembangan teknologi yang pesat beserta risikonya menjadi pembelajaran penting bagi perusahaan agar mampu bertahan dalam pasar. Perusahaan hendaknya tetap memindai lingkungan secara umum untuk mengidentifikasi substitusi teknologi saat itu, atau mengembangkan teknologi yang dimiliki demi mencapai competitive advantage. Yang selanjutnya, the global segment. Segmen global mencakup pasar global baru, perubahan pasar yang ada, kejadian penting politik internasional dan budaya kritis serta karakteristik pasar global.
perusahaan harus mengenali opportunity dan threat untuk memasuki pasar yang juga menjadi target pasar pesaingnya. Global focusing biasanya digunakan perusahaan dengan operasi internasional level menengah yang terfokus pada pasar global terbatas. Pendekatan ini mendorong perusahaan membangun dan menggunakan core competencies di samping membatasi resiko yang dihadapi. Cara untuk membatasi resiko dapat dilakukan dengan beroperasi fokus pada wilayah tertentu sehingga akan mempersulit pesaing masuk dalam pasar. Yang terakhir, the physical environment segment. Segmen lingkungan fisik berkaitan dengan potensi dan perubahan fisik lingkungan dan praktik bisnis yang cenderung terpengaruh oleh perubahan tersebut. Ekologi, sosial, dan ekonomi berinteraksi dengan perusahaan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan masyarakat global. Perusahaan melakukan aksi yang mendukung lingkungan seperti corporate social responsibility demi keberlanjutan aktivitas perusahaan. Nah, seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 poin penting. Poin penting yang pertama yaitu bagi tiap organisasi, pemindaian lingkungan menjadi hal yang sangat penting. Apalagi lingkungan yang tidak stabil dan tidak lengkap akan kebutuhan yang kegiatan ekonomi tidak diharapkan dan tidak bisa diprediksi. Poin yang kedua, hal ini menjadikan tiap organisasi melakukan berbagai upaya dan strategi manajemen seiring perkembangan teknologi informasi guna mendorong kemampuan dari stakeholder untuk bertahan hidup. Poin yang ketiga, jenis environmental terdapat 2 lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan eksternal dan yang kedua lingkungan internal. Di lingkungan eksternal sendiri dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada lingkungan umum dan yang kedua lingkungan industri. Sedangkan di lingkungan internal itu untuk analisis kekuatan dan kelemahan dari sumber daya organisasi, lalu proses internal organisasi tercermin dari bagaimana organisasi diciptakan, nilai dari pelanggan dan analisis budaya organisasi. Poin yang terakhir, poin yang keempat, yaitu faktor penghambat dalam menjalankan pemindaian lingkungan di penerapan berupa lingkungan yang pertama lingkungan alam yang berisi sumber daya fisik, satwa liar, dan iklim. Lalu yang kedua ada lingkungan sosial dan yang ketiga lingkungan tugas perusahaan. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dalam menyimak video kami. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kelebihan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.